Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa yakunu, bagaimana ada, lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, ahdun, janji keamanan, indallah, di sisi Allah, wa inda rasulihi, dan di sisi utusan Allah. Illa, kecuali alladzina, orang musyrik, ahadtum, yang saling janji kalian, indal masjidil haram, di sisi masjidil haram, yaitu di Hudaybiyah. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik itu mempunyai janji keamanan, janji aman dari Allah Rasul? Jawabnya, ya tidak mungkin. Gak mungkin orang-orang musyrik itu mendapatkan janji keamanan dari Allah Rasul, karena mereka selalu melanggar pada janjinya. Kecuali orang-orang yang telah mengadakan perjanjian dengan kalian di dekat Masjidil Haram, yaitu di Hudaybiyah pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Nah, itu yang diberi janji aman. Famassaqamu, maka jika menetapi mereka, manya itu masyartiyah, jika menetapi mereka, lakum, kepada kalian, fastaqimu, maka menetapilah kalian, lahum, untuk mereka. Jika mereka menetapi janji perjanjian yang ada dalam, yang sudah disepakati dalam perjanjian Hudaybiyah, maka tetapilah janji untuk mereka. Artinya mereka jangan diperangi. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, senang Allah, al-muttaqin, pada orang-orang yang bertakwa, orang yang takut akan melanggar pada janjinya. Nah, dalam kenyataan, orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian bersama Nabi di Hudaybiyah, mereka melanggar janji tersebut. Yang dalam perjanjian Hudaybiyah itu disepakati, yaitu tidak ada gencatan senjata, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Namun mereka baru 2 tahun mereka sudah melanggar pada janji mereka, yaitu orang-orang musyrik bergabung dengan blok sumpahnya, yaitu Bani Bakrin, untuk memerangi Khuza'ah. Nah, Khuza'ah itu adalah blok sumpahnya Nabi. Nah, orang-orang musyrik bersekongkol dengan Bani Bakrin memerangi Khuza'ah di tanah haram. Nah, akhirnya oleh Nabi diserang di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Ini, jadi dalam ayat ini, famassaqamu lakum fastaqimu lahum, jika mereka itu menetapi janji yang telah disepakati dalam Hudaybiyah, maka tetapilah janji untuk mereka. Berarti mafhumnya, ketika mereka itu melanggar janjinya, maka kamu ya harus melanggar janji, tidak menetapi janji pada mereka, yakni mereka ya harus kamu perangi. Nah, kenyataannya atau mereka berkhianat, mereka melanggar pada janjinya.
Memang Hudaybiyah itu adalah awal dari kemenangan Islam. Awal dari kemenangan Islam. Ini alasannya kenapa Hudaybiyah itu dikatakan awal kemenangan Islam. Alasannya orang Islam diajak perjanjian damai oleh orang-orang musyrik. Berarti kekuatan atau kemampuan orang Islam diperhitungkan oleh orang musyrik Quraisy. Yang kedua, orang Islam boleh masuk ke Mekah dengan leluasa, boleh berkunjung kepada keluarganya yang ada di Mekah, silakan. Sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang Islam untuk memberikan informasi, memberikan penjelasan, nasihat, mengajak tentang Islam. Sehingga kebenaran Islam itu terbuka dengan luas. Namun mereka, orang-orang Islam tidak boleh melaksanakan umroh. Jadi yang tidak boleh itu hanya umroh, sedangkan berkunjung ke keluarganya silakan. Nah itu dijadikan tempat atau untuk orang Islam dibarokahkan untuk silaturahim kepada keluarganya, menyampaikan kebenaran-kebenaran Islam. Yang ketiga, ini tadi Fathu Mekah ini diawali, Fathu Mekah tahun 8 Hijriah ini diawali dari perjanjian Hudaybiyah karena orang kafir melanggar perjanjian tersebut, yaitu orang kafir Quraisy mengajak pada blok sumpahnya Bani Bakrin untuk memerangi Khuza'ah, blok sumpahnya Nabi yang ada di Tanah Haram. Akhirnya 2 tahun itu tahun 8 Hijriah akhirnya Nabi menyerang kota Mekah. Kaifa, bagaimana ada janji keamanan, janji aman bagi orang musyrik. Wa iyadharu, jika menang mereka alaikum mengalahkan kalian, la yarkubu maka tidak meneliti mereka fikum di kalangan kamu sekalian illan pada famili, wala dan tidak meneliti zimmatan pada janji. Zimmah bimana ahdun, zimmatan bimana ahdan, janji. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik ada janji aman? Jawabnya nggak mungkin. Ya nggak ada janji aman bagi orang musyrik. Sedangkan ketika mereka itu menang mengalahkan kalian, mereka tidak lagi meneliti pada sanak familinya. Kalau mereka itu menang mengalahkan kalian, semua dibantai, semua dikikis habis, semua nggak peduli itu saudara, sanak famili, nggak peduli. Kalau mereka menang ya seperti itu. Dan juga dia tidak meneliti pada janji, tidak bisa menjaga janji damai. Maka tidak ada janji aman bagi orang musyrik. Yurdunakum menyenangkan mereka musyrik pada kamu sekalian bi afwahihim dengan mulut mereka. Wa ta'ba dan menentang kulubum hati mereka, wa aksaruhum dan kebanyakan mereka fasikun orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan. Orang-orang musyrik itu menyenangkan kalian dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka. Maksudnya ketika mereka itu tidak ada kekuatan,
nggak ada biaya untuk berperang, belum siap untuk menghadapi orang Islam, maka mereka mengadakan janji damai. Nah, janji damai berarti menyenangkan kepada orang Islam dengan mulutnya. Ya, kita rundingan untuk genjatan senjata, kita rundingan untuk damai. Nah, sedangkan hati mereka itu menentang, yakni tidak sesuai dengan ucapan mereka. Ucapannya itu damai, tapi hatinya itu atau berusaha untuk mengkhianati atau memusuhi orang Islam. Wa aksaruhum fasikun. Memang kebanyakan mereka itu adalah orang-orang fasik, orang yang keluar dari ketaatan. Ishtarau, menukarkan mereka, ishtarau, menukarkan mereka biayatillah, dengan ayat-ayat Allah, thamanan, pada harga, qalilan, yang sedikit. Fasoddu, lalu mencegah mereka, angsabilihi, dari agama Allah. Orang-orang musyrik itu menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Artinya mereka meninggalkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak lagi menetapi ayat-ayat Allah, dan mereka memilih dunia. Menukarkan ayat Allah dengan harga yang sedikit, meninggalkan ayat-ayat Allah ditinggalkan, tidak dikerjakan, dan mereka memilih harta dunia. Lalu mereka mencegah orang-orang iman dari mengikuti kebenaran. Fasoddu ansabilihi, mana'ul mu'minina minitiba'il haq. Mereka mencegah, menghalang-halangi orang iman dari mengikuti kebenaran. Innahum, sesungguhnya mereka, sa'ama, sejelek-jeleknya apa-apa, kanu, ada mereka iku, ya'malun, mengerjakan mereka. Sesungguhnya orang musyrik itu mengerjakan sesuatu yang jelek, yaitu mereka menukarkan ayat Allah dengan harga sedikit, meninggalkan ayat Allah, memilih harta dunia. Mereka mencegah orang iman dari mengikuti kebenaran. Jika mereka itu menang, layar kubuna, tidak meneliti mereka, fi mu'minin, di dalam orang iman, illan, pada famili, wala, dan tidak meneliti, zimmatan, pada janji. Jika orang-orang musyrik itu menang, mengalahkan orang-orang Islam, maka mereka tidak lagi meneliti familinya, tidak meneliti sanak kerabatnya. Nggak peduli apakah itu keluarganya, apakah itu anaknya, saudaranya. Pokoknya kalau tidak seagama dengan mereka, ya semuanya dibantai. Dan juga mereka tidak meneliti, tidak memperhatikan, tidak menetapi pada janji. Wa ulaika, demikian itu, hum, mereka itu al-mu'tadun, orang-orang yang melewati batas. Mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas. Fa'in tabu, jika bertaubat mereka dari kemusyrikannya, wa qamu, dan menetapi mereka as-sholata, pada sholat, wa atau, dan mendatangkan mereka az-zakata, pada zakat, fa ikhwanukum, maka saudara kalian, fiddin, di dalam agama. Jika mereka taubat dari kemusyrikannya dan mereka masuk Islam, mereka menetapi sholat, mereka mendatangkan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Berarti
mereka tidak boleh diperangi. Mereka harus dilindungi, saudara seiman, harus dibantu, ditolong, nggak boleh diperangi. Wa nufassilu, dan menerangkan kami Allah al-ayati pada beberapa ayat, liqaumin, kepada kaum, ya'lamun, yang mengerti mereka. Kami Allah menerangkan ayat-ayat kepada kaum yang mengerti. Seperti yang dijelaskan di ayat-ayat sebelumnya, itu dijelaskan oleh Allah, diterangkan oleh Allah bagi kaum yang mengerti. Wa innakatsu, dan jika merusak mereka, aimanahum, pada sumpah mereka, maksudnya janji mereka, mim ba'di ahdihim, dari setelah janji mereka, wa ta'anu, dan mencela mereka, fi dinikum, di dalam agama kalian, faqatilu, maka memerangilah kamu sekalian, a'immatal kufri, pada pemimpin orang kafir. Jika orang-orang musyrik itu merusak janji mereka setelah mereka mengadakan janji dengan orang iman, yaitu janji damai, tidak saling menyerang, lalu mereka merusak janjinya, yakni mereka itu menyerang duluan, dan mereka mencela agama kalian, menjelek-jelekkan agama kalian, maka perangilah pimpinan-pimpinan orang kafir. Maksudnya ya semuanya orang kafir. Di sini disebutkan a'immatan kufri, maksudnya ya semuanya. Namanya majaz mursal min dzikril juz li iradati kulli. Innahum, kenapa diperangi? Innahum, sesungguhnya mereka, la aimana, tidak ada janji, lahum, bagi mereka. La'allahum, agar mereka iku yantahun, menghentikan mereka. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu tidak ada janji aman, sehingga mereka ya perangi saja, enggak ada janji aman. Begitu janji damai, mereka yang merusak janjinya, maka tidak ada janji aman bagi orang-orang musyrik. Mereka diperangi itu la'allahum yantahun, agar mereka menghentikan dari kekufurannya. Ala tuqatiluna, apakah tidak memerangi kamu sekalian, kauman, pada kaum, nakatsu, yang merusak mereka, aimanahum, pada janji mereka, wahammu, dan sengaja mereka, bi ikhrajir rasul, dengan mengusir rasul, wahum, mereka iku bada'ukum, memulai mereka pada kamu sekalian, awwala marotin, pada pertama kali. Apakah kalian tidak memerangi kaum musyrik yang mereka merusak pada janjinya? Mereka mengadakan janji damai bersama orang iman, orang Islam, namun mereka merusak pada janjinya. Dan mereka sengaja mengusir Rasul. Mereka merencanakan, dan itu dibahas dalam forum di Darun Nadwa, seperti yang sudah diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Surat Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah
ketika itu orang-orang kafir berupadaya kepada engkau Muhammad. Mereka hendak menetapkan maksudnya itu ya mengikat atau menahan, liyuh bisuka, mereka menahan kamu, atau mereka akan membunuh kepada kamu, atau mereka akan mengusir kepada kamu. Ini mereka berupadaya gitu, bermusyawarah di Darun Nadwa yang isinya akan memenjara atau menangkap hidup-hidup pada Nabi Muhammad, atau akan membunuh pada Nabi Muhammad, atau mengusir kepada Nabi Muhammad dari Mekah ke Syam. Nah, ini. Kemudian pada ayat 13 ini jelaskan kenapa kalian tidak membunuh pada kaum, tidak memerangi pada kaum yang mereka merusak pada janjinya. Mereka sengaja mengeluarkan Rasul dari Mekah ke Syam. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka memulai memerangi Nabi, memerangi orang Islam pertama kali. Itu pada tahun 2 Hijriah di Badar yang dipimpin oleh Abu Jahal yang pasukannya kurang lebih 1000. Mereka sengaja memerangi orang-orang Islam. Mereka datang jauh dari Makkah ke Madinah hendak menyerang. Sedangkan Nabi nggak ada rencana untuk menyerang orang kafir, nggak ada. Nabi datang ke Badar itu untuk menghadang Abu Sufyan. Ini berarti kan mereka itu pertama kali yang memulai menyerang. Ataksyawnahum, apakah takut kalian hum pada mereka? Apakah kalian tuh takut kepada mereka? Kalau kalian tidak mau memerangi mereka, apa kamu itu takut menghadapi mereka? Faullahu, adapun Allah, ahakku, lebih berhak, antakhsyauhu, bahwa takut kalian pada Allah. In kuntum, jika ada kalian, mukminin, orang-orang beriman. Maka kepada Allah kalian lebih berhak takut kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Qatiluhum, memerangilah kamu sekalian hum pada mereka. Yu'azzibhum, maka menyiksa hum pada mereka Allahu, Allah, biaidikum, dengan tangan kamu sekalian, lantaran kamu perangi. Wa yukhzihim, dan menghinakan Allah kepada mereka. Wa yansurkum, dan menolong Allah pada kalian, alaihim, mengalahkan mereka. Wa yashfi, dan mewaraskan, menyembuhkan siapa Allah, sudura qaumin, pada hatinya kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Perangilah orang-orang musyrik. Maka Allah menyiksa mereka lantaran tangan kalian. Jadi dengan kalian perangi, berarti Allah menyiksa mereka lantaran tanganmu. Kamu pukul dengan pedang, kamu panah, kamu tombak. Nah, itu berarti Allah menyiksa mereka lewat tangan kalian. Dan Allah menghinakan mereka yang masih hidup, kalian tawan, kalian jadikan budak. Berarti mereka hina. Yang tadinya itu orang yang mulia di kalangan kaumnya, begitu kalah perang, mereka harus ditawan, jadi boyongan perang, jadi budak, berarti hina.
Dan Allah menolong kalian mengalahkan mereka. Dengan adanya perang itu, Allah akan menolong kepada kalian. Dan Allah mewaraskan, menyembuhkan hatinya kaum yang beriman. Dengan adanya orang itu menang, hatinya orang itu bisa puas. Bisa puas. Wa yudhib, dan menghilangkan Allah ghaidha qulubihim, pada marahnya hatinya orang iman. Dan dengan perang, orang iman memenangkan dalam peperangan itu, marahnya orang iman itu hilang. Jadi setelah orang kafir itu kalah dalam perang, mati di medan perang, orang iman tidak lagi marah dengan orang-orang kafir. Wa yatubu, dan menerima taubat sapa Allah alaman, kepada orang yasya'u, yang menghendaki Allah. Dan Allah menerima taubat bagi orang yang Allah kehendaki, atas orang yang bertaubat dari mereka. Alaman taba minhum, ya, termasuk Abbas, paman Nabi, ya, waktu perang Badar menjadi tawanan, kemudian menjadi iman. Kemudian Abu Sufyan, dulu yang memusuhi, memerangi Nabi, kemudian Allah menerima taubat, dia masuk Islam. Wallahu adapun Allah alimun, maha mengetahui, hakimun, lagi maha menghukumi. Allah maha mengetahui mana yang iman, mana yang tetap dalam keadaan kufur. Allah tahu. Lagi Allah maha menghukumi, yaitu orang iman ditolong, diberi pertolongan, diberi kemenangan dalam peperangan, sedangkan orang yang tidak iman, orang yang musyrik, orang yang menentang Allah, dihinakan, dikalahkan dalam peperangan. Am hasibatum, apakah mengira kamu sekalian, antutraku, bahwa ditinggal kamu sekalian, maksudnya ditinggal tanpa diberi cobaan dan tidak diperintah perang. Walamma ya'lam, dan belum mengetahui Allah alladzina, pada orang-orang jahadu yang membela mereka, minkum, dari kamu sekalian. Walam yattakhidu, dan belum, wawunya atof, walamma ya'lamillahu alladzina lam yattakhidu, dan belum mengetahui Allah alladzina lam yattakhidu, begitu maksudnya. Dan belum mengetahui sapa Allah orang-orang lam yattakhidu, yang tidak mengambil mereka, min dunillah, dari selain Allah, wala, dan tidak rasulihi, utusan Allah, wala, dan tidak al mu'minina, pada orang-orang iman, wali jatan, pada kekasih. Apakah kalian menyangka ditinggal begitu saja tanpa diberi cobaan dan tanpa diperintah perang, sedangkan Allah belum mengetahui secara lahir pada orang-orang yang membela agama Allah dari kalian. Dan Allah belum mengetahui secara lahir pada orang-orang yang tidak mengambil kekasih selain Allah, Rasul, dan orang-orang iman. Artinya, Allah tidak akan meninggalkan kalian tanpa diberi cobaan, tanpa diperintah perang. Pasti Allah
akan memberi cobaan kepada kalian, pasti Allah akan memerintah kepada kalian untuk perang. Agar Allah mengetahui secara lahir siapa di antara kalian yang berangkat membela agama Allah dan hanya mengambil kekasih kepada Allah Rasul, dan orang iman tidak mengambil kekasih selain Allah Rasul dan orang iman. Wallahu adapun Allah khabirun, maha waspada, bima dan apa-apa ta'malun yang menjaga kamu sekalian. Allah maha waspada terhadap apa yang kalian kerjakan. Termasuk di situ, bila mana kalian mengambil kekasih kepada selain Allah Rasul dan selain orang iman, Allah juga tahu. Allah juga tahu. Makanya tidak ada, maksudnya tidak pantas, lil musyrikin bagi orang-orang musyrik, ayya'muru bahwa meramaikan mereka, masajidallah pada masjid Allah. Syahidina dengan orang-orang yang menyaksikan, ala anfusihim pada diri mereka, bil kufri dengan kekufuran. Tidak pantas bagi orang-orang musyrik apabila mereka itu meramaikan masjid-masjid Allah. Karena mereka menyaksikan diri mereka itu masih mengerjakan syirik. Mereka menyaksikan dirinya itu kufur. Kenyataannya setelah mereka itu tawaf di Baitullah, mereka menyembah pada berhala mereka. Mereka tawaf sambil telanjang. Itu. Jadi tidak pantas bagi orang musyrik apabila mereka itu meramaikan masjidnya Allah, mereka masih menyaksikan dirinya kufur. Ulaika mereka itu habitat lebur a'maluhum amalan mereka, wa finnar dan di dalam neraka hum mereka itu khalidun orang-orang yang kekal. Mereka itu adalah lebur amalan mereka. Apa yang telah mereka perbuat semuanya itu hancur, gak ada artinya, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya di akhirat kelak. Dan mereka masuk dalam neraka kekal selama-lamanya. Innama ya'muru, sesungguhnya meramaikan masjid Allah pada masjid-masjid Allah adalah man orang mana yang iman dia billahi pada Allah, wa yaumil akhir dan iman pada hari akhir, wa qama dan menetapi dia as-salata pada salat, wa ata dan mendatangkan dia az-zakata pada zakat, walam yakhsha dan tidak takut dia illallah kecuali pada Allah. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah adalah orang yang beriman pada Allah, orang yang iman pada hari akhir, orang yang mentaati sholat, orang yang mendatangkan zakat, dan dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itulah orang yang pantas untuk meramaikan masjid Allah dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan jalan sholat, dengan tawaf di Baitullah. Itu yang meramaikan. Maksudnya meramaikan itu ya meramaikan dengan ibadah, bukan meramaikan dengan lahan atau dengan rame-rame, bukan. Yang dimaksud meramaikan ini mereka dengan ibadah, mengumandangkan nama Allah, berzikir pada Allah. Fa'asa maka pasti ulaika mereka itu ayyakunu bahwa ada mereka minal muhtadin dari orang-orang yang mendapat petunjuk. Pasti
mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk, yaitu orang yang beriman kepada Allah, iman pada hari akhir, menetapi sholat, mendatang zakat, dan hanya takut kepada Allah. Aja'altum, apakah menjadikan kalian siqayatal haji pada orang yang memberi minum pada orang yang haji, wa imaratal masjidil haram, dan meramaikan atau meramut Masjidil Haram. Iku kaman seperti orang aman yang iman dia billahi pada Allah, wal yaumil akhir, dan iman hari akhir. Wajahada, dan membela siapa orang fi sabilillah, di dalam agama Allah. Apakah kalian menjadikan sama orang yang memberi minum kepada orang yang melaksanakan ibadah haji? Dia melayani, memberi minum, ya apa dengan air sumur Zam-Zam atau dengan yang lain. Dan orang yang meramaikan atau orang yang meramut Masjidil Haram, apakah kalian jadikan sama dengan orang yang iman kepada Allah, iman hari akhir, dan membela agama Allah? Jawabnya, la yastawun, tidak sama mereka indallah, di sisi Allah, tidak sama derajatnya di sisi Allah. Wallahu Allah la yahdi, tidak menunjukkan Allah al-qaumaz zalimin, pada kaum yang aniaya semua. Allah tidak menunjukkan kepada kaum yang aniaya. Ini sababu nuzulnya diriwayatkan dalam hadis Sahih Muslim. Haddatsani Hasan ibnu Ali al-Hulwani, haddatsna Abu Taubah, haddatsna Muawiyah ibnu Salam an Zaid bin Salam. Anahu, sesungguhnya Zaid, sami'a mendengar Aba Salam pada Aba Salam. Qala, berkata Abu Salam, haddatsani Nu'man bin Bashir, bercerita padaku Nu'man bin Bashir. Qala, berkata dia Nu'man, kuntu, ada aku, inda mimbari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Saya berada di dekat mimbarnya Rasul, yaitu di Madinah. Faqala, lalu berkata rajulun, seorang laki-laki, ma ubali an la a'mala amalan badal Islam illa an uskiyal hajja. Saya tidak peduli untuk tidak beramal suatu amalan setelah Islam kecuali memberi minum pada orang haji. Istilahnya ya, amalan andalan saya setelah Islam ini hanya memberi minum kepada orang haji. Pokoknya ini amalan-amalan saya. Lainnya itu udah nggak saya pedulikan. Wa qala, berkata sahabat akhor yang lain, ma ubali alla amala amalan badal Islam illa an na'mura Masjidal Haram. Saya tidak peduli apabila tidak beramal suatu amal setelah Islam kecuali meramaikan Masjidil Haram. Jadi amalan yang saya andalkan ya hanya meramaikan Masjidil Haram. Gak ada yang lain. Pokoknya setelah saya masuk Islam, amalan andalan saya ya meramaikan, meramut Masjidil Haram. Wa qala, berkata akhor yang lain, yang ketiga, al jihadu fi sabilillah afdalu mimma qultum. Jihad membela agama Allah itu lebih utama, lebih pol daripada yang kalian ucapkan. Kalian amalan andalanmu adalah memberi minum kepada orang haji, masih kalah dengan jihad. Kalian meramaikan, meramut Masjidil Haram, nggak ada apa-apanya dengan jihad. Fazajahum Umar, lalu Umar membentak mereka.
Waqala berkata Umar, la tarfa'u aswatakum inda mimbari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kalian jangan mengeraskan suara kalian dekat mimbarnya Rasul. Wahwa yaumul jum'ah. Saat itu hari Jumat. Walakin idza shallaitul jum'ata dakhaltu fastaftaituhu fi makhtalaftum fi. Akan tapi ketika saya telah melaksanakan salat Jumat, saya akan masuk kepada Nabi, minta fatwa kepada Nabi di dalam apa-apa yang kalian perselisihkan. Fa anzalallahu azza wa jal, lalu Allah menurunkan ayat, aja'atum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Apakah kalian menjadikan orang yang memberi minum kepada haji dan meramaikan Masjidil Haram itu seperti orang yang iman kepada Allah dan akhir? Jawabnya, la yastawun, tidak akan sama. Alladzina, orang-orang amanu yang iman mereka, wahajaru dan hijrah mereka. Mereka hijrah dari Makkah ke Madinah. Wajahadu dan membela mereka fi sabilillah di dalam agama Allah, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka, iku auzamu lebih besar darajatan derajatnya indallah di sisi Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka hijrah dari kekafiran menuju keimanan, dari bumi kufur menuju bumi yang iman, atau dari Makkah menuju ke Madinah. Dan mereka membela agama Allah dengan harta mereka, dengan diri mereka. Itu lebih besar derajatnya di sisi Allah daripada orang yang meramaikan Masjidil Haram dan orang yang memberi minum orang haji. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka ikwal faizun, orang-orang yang beruntung. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, yakni bi annalhumul jannah, bahwa sesungguhnya bagi mereka adalah surga. Yubashiruhum memberi kabar gembira pada mereka, Rabbuhum Tuhan mereka, birahmatin dengan rahmat minhu dari Allah, waridwanin dan keridhaan, wajannatin dan surga, lahum bagi mereka, fiha di dalam surga, na'imun beberapa nikmat, mukimun yang tetap. Allah memberi kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dari Allah, yakni orang-orang yang beriman dan mereka hijrah serta mereka membela agama Allah dengan harta dan diri mereka. Allah memberikan kabar gembira dengan rahmat dari Allah. Mereka mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan surga. Bagi mereka di dalam surga beberapa kenikmatan yang tetap. Khalidina, orang-orang yang kekal semua, fiha dalam surga, abadan selamanya. Mereka bertempat di dalam surga selamanya. Innallaha Allah indahu di sisi Allah ajrun pahala azimun yang besar. Sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar, yaitu di surga. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu, jangan menjadikan kamu sekalian, aba'akum pada bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum dan saudara-saudara kalian, auliya'a pada kekasih. Ini sahabu jika senang mereka, bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian, al-kufra pada kekufuran, alal iman
mengalahkan iman. Wahai orang iman, janganlah kalian menjadikan kekasih secara lahir batin kepada bapak-bapak kalian dan saudara-saudara kalian jika mereka lebih senang dengan kekafiran mengalahkan iman. Ini ayat ini larangan bagi orang iman apabila mengambil kekasih kepada bapak-bapaknya, saudara-saudaranya yang masih senang pada kekufuran. Waman dan barang siapa yatawallahum yang mengasihi dia pada mereka, minkum dari kalian orang iman, faulaika mereka itu hum mereka az-zalimun orang-orang yang aniaya. Barang siapa di antara kalian yang mengasihi kepada orang yang lebih senang dengan kekafiran secara lahir batin, maka mereka adalah orang-orang yang aniaya. Kul katakanlah wahai Muhammad, ingkana jika ada abaukum bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan jika ada abnaukum anak-anak kalian, wa ikhwanukum wahnya ataf wa in kana ikhwanukum dan jika ada saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan jika ada istri-istri kalian, wa ashiratukum dan jika ada keluarga kamu sekalian, wa amwalun dan beberapa harta dan jika ada harta iqtaraftumuha yang meramut kalian pada harta, wa tijaratun dan dagangan takhshawna yang khawatir kalian kasadha pada ruginya dagangan, wa masakin dan jika ada beberapa tempat tardaunaha yang senang kalian pada tempat, iku ahabba lebih disenangi ilaikum kepada kamu sekalian, minallahi daripada Allah, wa rasulihi dan utusan Allah, wa jihadin dan jihad fi sabilihi dalam agama Allah, daripada membela agama Allah, fatarabbasu maka menunggulah kalian hatta ya'tiya sehingga mendatangkan sapa Allahu Allah bi amri dengan perkara Allah. Maksudnya siksa. Katakanlah wahai Muhammad, jika bapak-bapak kalian, 2, jika anak-anak kalian, 3, jika saudara-saudara kalian, 4, jika istri-istri kalian, 5, dan jika keluarga kalian, 6, dan jika harta yang kalian ramut, yang kalian tumpuk, yang kalian kumpulkan, 6, watijaratun takhshawna kasadaha dan jika dagangan yang kalian khawatir pada rusaknya dagangan tersebut, 7, dan jika tempat tinggal yang kalian senangi itu semua lebih kalian senangi daripada senang pada Allah Rasul dan senang membela agama Allah, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan siksanya. Ini ancaman bagi orang yang lebih cinta dengan harta dunia daripada cinta Allah Rasul dan membela agama Allah, daripada dia mencintai agamanya. Kalau seseorang itu lebih memilih, lebih mencintai harta dunianya daripada agamanya, maka diancam oleh Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya. Wallahu adapun Allah la yahdi tidak menunjukkan Allah al-qauma pada kaum al-fasikin orang-orang yang fasik. Allah tidak menunjukkan kaum yang fasik. Berarti kalau seseorang itu terpengaruh harta dunianya, meninggalkan urusan agamanya, berarti mereka adalah kaum yang fasik.
Allah nggak menunjukkan kaum yang fasik. Ayat 24 ini warning kepada kita semua, apabila kita di dalam menetapi agama ini kemudian seenaknya sendiri, tidak tidak mengutamakan urusan agama, bahkan dia lebih senang dengan urusan keduniaannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan siksanya, yakni diancam siksa oleh Allah. Maka kita harus memerlukan, mempersungguh di dalam menetapi ibadah kepada Allah. Dalam hadis diterangkan, ya bani Adam tafarrau li ibadati amla sadraka ghinan wa sudda faqraka wa ilam taf'al malatu syulan walam asudda faqraka. Wahai anak Adam, sempatkan dirimu untuk ibadah kepadaku. Jika kamu menyempatkan, melonggarkan waktumu untuk ibadah kepadaku, maka hatimu aku penuhi dengan kekayaan, kecukupan, dan kefakiranmu, kebutuhanmu akan saya tutup. Sudah tidak perlu lagi. Apa yang diinginkan, apa yang diperlukan, semuanya tercukupi. Dan jika kamu tidak mau menyempatkan ibadah kepadaku, maka hatimu aku penuhi dengan kesibukan, dan aku tidak menutup kefakiranmu, yakni kurang terus. Nah, maka kita longgarkan waktu kita sempatkan diri kita, lebih mengutamakan urusan ibadah kepada Allah. Laqad nasarakum, niscaya sungguh telah menolong kepada kamu sekalian Allah fi mawatina, di dalam beberapa tempat, katsiratin yang banyak, wa yauma Hunain, dan pada harinya perang Hunain. Niscaya Allah telah menolong kepada kalian di beberapa tempat yang banyak, seperti di Badar, Allah menolong kepada kalian, memenangkan kalian pada saat perang Badar. Dan juga Allah menolong kalian pada saat hari perang Hunain. Ketika itu ajabatkum, mengherankan kepada kalian, kasratukum, banyaknya kalian, jumlah kalian, falam tughni, maka tidak bisa menolak apa kasratukum, angkum, dari kamu sekalian, syai'an, pada sesuatu. Ketika itu jumlah kalian mengherankan, 12.000, namun jumlah yang begitu besar tidak bisa menolak kalian sedikit pun. Wadaqat, dan sempit, alaikum, atas kalian, al-ardu, bumi. Bima, dengan apa-apa, rohubat, yang luas apa bumi. Tsumma walaitum, kemudian berpaling kalian, mudbirin, dengan membelakang semua. Bumi yang begitu luasnya terasa sempit bagi kalian, karena saking susahnya. Orang iman saat itu merasa susah, merasa susah. Begitu bumi yang begitu luas itu terasa sempit. Kemudian kalian berpaling ke belakang, meninggalkan Rasul. Tsumma anzala, kemudian menurunkan Allah sakinatahu, pada pertolongan Allah, ala rasulihi, kepada utusan Allah, walal mu'minin, dan pada orang-orang iman. Kemudian Allah menurunkan pertolongan, kemudian Allah menurunkan ketenangannya kepada utusan Allah dan kepada orang iman. Akhirnya orang iman bisa kembali lagi berkumpul, kemudian menyerang pada Hawazin. Wa anzala, dan menurunkan sapa Allah junudan, pada bala tentara,
lam taroha yang tidak melihat kalian pada bala tentara, yakni malaikat. Dan Allah menurunkan malaikat pada saat perang Hunain untuk membantu kalian, menolong kalian. Wa'azzaba dan menyiksa Allah alladzina pada orang-orang kafir yang kufur mereka. Dan Allah menyiksa kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang Hawazin. Wadzalika demi itu jazaul kafirin, pembalasannya orang-orang kafir. Demikianlah siksa adalah balasannya orang kafir. Ini sedikit asbabun nuzulnya. Kita baca. Wa qad kanat, dan telah ada waqa'atu Hunain, terjadinya perang Hunain, ba'da fathi Mekah, setelah Fatu Mekah. Tadi Fatu Mekah itu tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Sedangkan terjadinya perang Hunain fi Syawalin sanah samanin minal hijrati, bulan Syawal, yaitu tanggal 16 tahun 8 Hijriah. Wa dzalika demi itu an lamma faragha alaihi salam min fathi Makkah, terjadinya perang Hunain itu setelah Nabi selesai dari Fatu Makkah. Wa tamahhadat, dan menjadi mudah umuruha perkaranya. Wa aslama, dan masuk Islam ammatu ahliha, umumnya penduduk Mekah. Jadi perkara Mekah menjadi mudah karena sudah dikuasai oleh orang-orang Islam, dan umumnya penduduk Mekah itu sudah masuk Islam. Wa atalaqahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul melepaskan, yakni membebaskan tawanan perang Fathu Makkah. Fabalaghu anna Hawazin jama'ulahu liyuqatiluhu. Kemudian sampai kepada Nabi bahwa orang-orang Hawazin berkumpul untuk memerangi Nabi. Wa anna amiruhum, dan sesungguhnya amir mereka adalah Malik ibn Auf al-Nadri. Pimpinan perang mereka orang Hawazin adalah Malik bin Auf. Wa ma'ahu, bersama Malik adalah Thaqif bikamaliha, dengan sempurnanya. Jadi dibantu oleh orang-orang Thaqif. Wa banu Jushum wa banu Sa'd ibn Bakrin wa Auza'un min Bani Hilal. Beberapa kelompok dari Bani Hilal. Wahum, mereka qalilun, sedikit. Wa nasun, dan manusia min Bani Amr. Jadi kelompok dari Bani Hilal itu sedikit pasukannya. Wa nasun min Bani Amr bin Amir, dan manusia dari Bani Amr bin Amir. Wa Auf bin Amir. Wa qad aqbalu mahum nisa wal wildan wasya'i wan na'am, dan mereka menghadap bersama orang Hawazin anisa, para wanita, wal wildan, anak-anak, wasya'a, dan ya sesuatu, wan na'am, dan ternak. Jadi semua dikeluarkan. Waja'u, dan datang mereka biqaudihim, dengan segala sesuatu, wa qaudihim, dan ya segala-galanya. Jadi semua harta kekayaannya dikeluarkan semua. Fakhraja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul keluar pada mereka orang Hawazin, fi jaishi, di dalam bala tentara Nabi, alladzi ja'amahu, yang datang Nabi, mahu bersama Nabi, lil fathi, untuk kemenangan, untuk Fathu Makkah. Wa huwa, dia pasukan itu jumlahnya adalah
Asyaratu alafin nal muhajirin wal ansor. Jadi pasukan perang saat itu adalah 10.000 dari orang muhajir dan orang ansor. Wa qabail arabi wa hum wa huwa wa ma'hu alladzina aslamu min ahli Makkah. Dan beberapa qabail suku dari orang Arab yang bersama Nabi adalah orang-orang yang baru masuk Islam dari penduduk Makkah. Wahum atulaqo. Mereka adalah atulaqo, yakni orang-orang yang baru masuk Islam. Kalau atulaqo itu ya orang yang dilepaskan dari tawanan. Fi alfaini aidon, di dalam 2.000 lagi. Jadi jumlah total itu 12.000, 10.000 dari orang muhajir dan ansor, dan 2.000 dari kaum tulaqo. Fasara bihim ladui. Maka Nabi berjalan bersama mereka pada musuh. Fataqau. Maka ketemu mereka biwadin, di lembah baina Makkah wa Taif. Yuqallahu Hunain. Kemudian Nabi bertemu di jurang atau lembah antara Makkah dan Taif, yaitu Hunain. Jadi pertemunya itu di Hunain. Fakanat fihi al-waqa'atu fi awwalin nahar. Terjadinya perang itu di pagi hari. Awalnya siang, pagi hari. Fi gholasi subh, di remang-remangnya waktu subuh. In hadaru, turun mereka fil wadi, dalam jurang. Mereka turun ke lembah tersebut. Wa qad kamanat, sungguh menjebak, fihi, di dalam lembah, Hawazinu, orang Hawazin. Jadi orang-orang Hawazin itu menjebak orang Islam di lembah tersebut, di Hunain. Falamma tawajahu, ketika orang-orang Hawazin itu menghadap, lam yash'ur al-muslimun, orang-orang tidak merasa, illa, kecuali bihim, pada mereka. Jadi nggak merasa kalau di situ ada pasukan Hawazin yang sudah siap menghadang orang-orang Islam. Qad sawaruhum, ada yang lafadznya itu badaruhum. Kalau badaruhum berarti mendahului siapa Hawazin, hum, pada mereka orang Islam. Kalau lafadznya qad sawaruhum, sungguh membangkitkan atau mengobarkan semangat mereka Hawazin, hum, pada orang Islam. Membangkitkan, mengobarkan semangat untuk menyerang orang Islam. Warasyaku, dan melemparkan mereka bin nabali, dengan panah. Mereka melempar bin nibali, dengan panah. Warasyaku, dan melemparkan mereka bin nibal, dengan panah. Wa aslatu, dan menghunuskan mereka asuyuf, pada pedang. Wa hamalu, dan mendorong mereka atau menyerang mereka, hamalata rajulin, seperti menyerangnya seorang laki-laki, wahidin, yang satu. Maksudnya ya, semangat. Kama amruhum, seperti perintah pada mereka, sapa mulukuhum, raja mereka. Jadi orang-orang Hawazin semangat untuk menyerang orang-orang Islam. Fa inda dzalik, di saat itu, walla muslimun mudbirin, orang-orang Islam berpaling ke belakang. Kama qala Allahu azza wajal, sebagaimana yang difirmankan dan Allah, yaitu surat At-Taubah ayat 25 tadi. Falam tuni, dalam ayat 25 tadi, id a'jabatkum kasratkum falam tuni ankum syai'a. Wa thabata, dan tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqibun yauma idzin, dan Rasul saat itu tetap di atas, menunggang di atas begolnya. Wa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raqibun yauma idzin baulatahu asyahba,
Dan Rasul tetap atas kudanya, dan Rasul tetap menunggang pada begolnya yang bernama Asyahba, yasukuha ila nahril adwi. Rasul menggiring begolnya itu ke jantung pertahanan. Wal Abbas amuhu, sedangkan Abbas paman Nabi, akhidun birika biha al-aiman, memegang tali kendali begolnya sebelah kanan. Wa Abu Sufyan ibnu Harits ibnu Abdul Muthalib akhidun birika biha al-aisar, sedangkan Abu Sufyan ibnu Harits bin Abdul Muthalib memegang tali kendalinya sebelah kiri. Yuthqilaniha li'alla tusra'u, memberatkan, maksudnya itu gandoli, supaya tidak cepat berjalannya. Wa huwa yunawwinuhu bismihi alaihi salatu wassalam. Nabi menyanjung, Abbas menyanjung namanya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa ida'u, dan mengajak atau memanggil Nabi al-muslimna ila raj'ati, memanggil kepada orang Islam untuk kembali. Wa yaqulu, dan berkata sapa Nabi, wa yaqulu, berkata sapa Nabi, fitilkal hali, di dalam wa yaqulu, dan berkata sapa Nabi, aina ya ibadallah, aina, kemana, ya ibadallah, wahai hamba Allah, hei kalian kemana, kalian lari kemana, ilayya, kepadaku, ana Rasulullah, ayo kemari, saya adalah utusan Allah. Ini saya ulang rujuknya, wa huwa, adapun Nabi, yunawwinuhu, menyanjung sapa Nabi, bismihi, dengan nama Nabi alaihi salatu wassalam. Ilayya ana Rasulullah, wa yaqulu, dan berkata Nabi, fi tilkal hal, dalam keadaan demi itu, anan nabiyu, aku adalah Nabi, la kadzib, tidak bohong. Ana ibnu Abdul Thalib, saya adalah ibnu Abdul Thalib. Wa sabata mahu min ashabi qaribun min mi'atin, dan tetap bersama Nabi dari sahabat Nabi kurang lebih 100 orang. Wa minhum, dari mereka, man, ada orang yang berkata sama nuna, ada yang mengatakan 80 orang. Fa minhum Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma, wal Abbas wa Ali wa Fadl ibnu Abbas wa Abu Sufyan ibnu Harits wa Aiman ibnu Ummi Aiman wa Usamah bin Zaid wa ghairuhum radhiyallahu anhum. Itu di antara mereka yang masih tetap bersama Nabi. Tsumma amara sallallahu alaihi wasallam ammahu Abbas, kemudian Nabi perintah kepada paman Nabi yang bernama Abbas. Wa kana jahira saut, Abbas itu adalah suaranya lantang. Ayunadi bi ala sautihi, supaya memanggil dengan tinggi suaranya, dengan lantang suaranya. Ya ashabas syajarah, wahai orang yang mempunyai pohon, yakni dalam Nabi syadala bai'ati ridwan, pohon bai'at ridwan, yakni orang-orang yang berbaiat di bawah pohon samurah. Allati bayahu muslimuna minal muhajirin wal ansar tahtaha, yaitu orang-orang muslim dari orang muhajirin dan ansar yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon samurah. Ala, ingatlah, ala atas, alla yafirru, jangan lari kalian, alla yafirru anhu. Faja'ala yunadi bihim ya ashabas samurah, wahai, kemudian Abbas berbuat memanggil-manggil, wahai orang yang mempunyai samurah. Wa yaqulu, berkata Abbas tarotan ulangan, ya ashabas suratil Baqarah, faj'alu yaqulu, lalu mereka mengatakan ya labbaik, ya labbaik, dalam wan atofa, dan menjadi bengkok atau miring soba annas, manusia. Fataraja'u, maka kembali mereka ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka kembali kepada Rasul. Hatta, sehingga innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki minhum dari mereka, idza lam yutawi'uhu,
ketika tidak kuat hu pada rajul apa ba'iru ontanya la rujuk atas kembali. Apabila ontanya itu tidak kuat, tidak mampu membawa rajul, la bisa maka memakai sapa rajul dirau pada baju besinya. Suman hadar kemudian turun rajul anhu dari kendaraan. Yakni kalau memang kendaraan ontanya itu tidak bisa berangkat, tidak mampu, kemudian dia turun dari ontanya atau kendaraannya, kemudian dia kembali kepada Nabi. Wa arsal dan melepaskan sapa rajul hu pada ontanya. Wa raja dan kembali rajul binafsi dengan dirinya ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma jama'at ketika kembali, ada yang lafadznya falamma raja'at, ketika kembali syirdimatun golongan minhum dari mereka, amarhum maka perintah hum pada mereka sapa alaihi salam Nabi ayyasuku supaya mempersungguh mereka al-hamalata pada penyerangan, untuk membalas serangan dengan sungguh-sungguh. Wa khoda dan mengambil Nabi qabdatan pada satu genggam minat turabi dari tanah. Ba'dama da'a setelah berdoa Nabi robba pada Tuhannya. Wastan surahu dan minta tolong Nabi pada Tuhannya. Jadi setelah Nabi berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, kemudian Nabi mengambil satu genggam tanah. Wa qala bernabi doanya, Allahumma ya Allah anjiz, semoga meneruskan kau li untukku ma apa-apa wa'atani yang menjanjikan engkau padaku. Sumaroma, lalu melempar Nabi al-qaum pada kaum biha dengan debu, dengan tanah tersebut. Kemudian tanah yang ada di genggaman Nabi itu dilemparkan kepada kaum. Falama bakia ketika fama bakia maka tidak sisa insanun manusia minhum dari mereka illa kecuali asobahu menimpa hu pada insan minha dari tanah fi ainaihi dalam kedua matanya wa fami dan mulutnya. Setiap manusia yang dilempar itu pasti terkena dengan tanah tersebut. Jadi ketika Nabi melempar, semua dari orang-orang Hawazin itu mengenai kepada kedua matanya dan mulutnya. Ma apa-apa syagolahu yang menyibukkan hu pada ahad anil kital dari perang. Artinya keadaan tersebut atau karena matanya itu terkena tanah, kena pasir, kemudian mulutnya kena pasir, sehingga mereka tidak lagi semangat syagolahum anil kital, mengalahkan pada insan anil kital dari perang. Begitu matanya kena pasir, mulutnya kena pasir, nggak lagi semangat menyerang orang Islam. Suman hazamu kemudian lari mereka. Lalu orang-orang Hawazin lari. Fattaba maka mengikuti, mengejar al-muslimun orang Islam. Aqfa'ahum pada belakang mereka. Yaqtulna membunuh mereka orang Islam. Wa ya'sinun dan menawan mereka. Kemudian dikejar dari belakang. Ada yang dibunuh, ada yang ditawan. Fama taroja'a maka tidak kembali baqiyatun nas, sisanya manusia, illa kecuali wal usaro, sedangkan para tawanan mujaddalatun didorong baina yadai Rasulullah, antara depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak ada seorang pun dari Hawazin yang kembali, kecuali semua menjadi tawanan dalam keadaan didorong atau digiring pada Nabi. Itulah pertolongan Allah kepada orang iman pada saat perang Hunain. Nah, kita bisa mengambil hikmah di sini bahwa semua itu adalah peparing Allah, pertolongan Allah. Jangan lupa
semua kegiatan, semua aktivitas, apa yang kita lakukan, kita husnudzon billah, mohon kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, minta doa kepada Allah, banyak minta pertolongan kepada Allah, sehingga hidup kita ini penuh dengan pertolongan, hidup ini penuh dengan kebarokahan, sehingga hidup yang barokah, diberi umur panjang yang barokah untuk ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Demikian para bapak, para ibu, para sejamaah, pengajian kita akhiri. Ada kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah paling aman, selamat, lancar, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.